sekarang kita belajar tentang perubahan bunyi Bunyi. bacim. Jadi beda, bacim sama perubahan bunyi itu Beda. berbeda. Nggak semua Iya, bacim Sam. berubah bunyi, tapi ada beberapa bacim yang menyebabkan perubahan bunyi. Nah, pertama yang kita pelajarin adalah bacim konsonan. Kosong. Jadi, teman-teman, ada Ya kan semua. konsonan yang ketika dia menjadi bacim itu berubah bu. Bunyi. Ya Bunyi. kan semua. Betul. Jadi nggak semua konsonan berubah bunyi, tapi ada beberapa yang berubah bunyi. Bunyi. Oke. Konsonan pertama apa yang bisa berubah bunyi? Oh, D. Aduh, KH. keren. Nah, aku tulis aja deh. Kayaknya udah hafal kalian kali ini ya. Semoga. Hah? Siapa Bin? Hah? Belum hafal ini? Bercanda apa Sam? Oke. Yang pertama ada ini. G, D, B, A, S, D, G. B, S, C. Siapa yang udah hafal 5 huruf ini? Saya Sam. Kalau dikit, Sam. Oke. Bagus. Hmm. Yang kedua ada huruf Kiot, 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 Kian. sama kiot. top ciat 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 ciat. Ya, oke. Nih, yang ketiga Sanggiok, Double. double Sanggiyok. sama Double. sangsiot. betul. Nah, oke. Sang Digger. Nggak ada, yang Nggak dikit ada nggak sang jadi digit, nggak ada. bacim. Oke. Siapa yang sudah hafal 11 huruf ini coba? Saya enggak. Enggak. Hah, kok Apa? bisa nggak hafal? Nah, Enggak tahu deh Sam. oke. Mungkin. Ke 11 huruf ini, dengerin, ke 11 huruf ini, ketika menjadi bacim, mereka akan berubah bunyi. Ini. Oke. Nah, ini perubahan bunyinya aku kelompokkan per baris biar mudah dihafalkan. TP. Contoh, giok ini dibaca apa? Baca Apa bacanya? K. G. 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 Siapa yang ngajarin buka? G. 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 Sorry, Sam. Kiok sebagai bacim bunyinya? G. Sorry. Kiok ini bunyinya apa? K. Sorry, kiok. K. Hanya jangan dihilangin. Paham. Nah, kalau yang ini K. Kakak. kakak. Nah, oke. Jadi bunyi ketiga huruf ini G, KH sama KK. Tapi ketika huruf ini menjadi bacim, mereka berubah bunyi teman-teman menjadi apa? Menjadi K. Betul, pinter. Oh, Menjadi K, betul, pinter. Nah, itu yang dinamakan perubahan bunyi. bacim. Kalau Oh, gitu. jadi itu yang Kok dinamakan minggu perubahan kemarin bunyi masih gak fisik. mudeng, Sam? Duh, kok masih nggak mudeng? Oke, tapi sekarang udah mudeng. Iya, 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 paham, paham. Oke. Bacim tadi apa? Konsonan akhir dalam suku kata, dalam suatu suku Eh, kata. bacim konsonan akhir dalam suku katanya. Nggak semua bacim berubah bunyi. Iya. Hanya ada beberapa saja. Oke. Nah, contohnya ini G, KH, sama KK. Kalau menjadi bacim, berubah bunyi menjadi K. Oh. Seperti itu. Yang di baris kedua berubah bunyi menjadi apa? T. Betul, dihafalkan ya ini perubahan bunyinya. Yang di baris ketiga? P. Pinter, P. Nah, udah pinter gitu. Yang di baris keempat? T. T. Nah, T. Oke. Di baris kelima? T. T juga. Nah, pinter. Lihat catatan. Jadi ada KTP sama TT. T. Heeh. Pokoknya nih kalau jadi bacim berubah jadi itu ya, Sam ya. Betul. Jadi ke Ya. 11 huruf ini kalau menjadi bacim berubah jadi hijau. Oke. KTP biji. Oke. Mm-mm. Nah,
KTP titik kepanjangan disingkat menjadi KTP saja. Jadi kalau teman-teman ditanya bacim KTP itu apa? Ya ke-11 huruf ini kalau menjadi bacim. Bacim. Kayak gitu. Bacim KTP apa? 11 huruf. 11 huruf. Kalau 11 huruf ini menjadi bacim. Contoh. Ini bacim apa? P. 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 Masuk ke KTP atau tidak? KTP. Oke. Nah, kayak gitu ya. Contohnya lagi. Ini bacim apa? N. Masuk ke KTP enggak? Enggak. Oke, pinter. Udah paham ya sampai situ ya? Paham. Oke. Paham. Jadi nanti teman-teman tolong dihafalkan ke 11 huruf ini ya. Ya. Terus yang kedua. Jika bacim bertemu dengan vokal. Oke. Bacim bertemu dengan vokal. Cara bacanya gimana? Masih ada yang ingat? Vokal E. Bacimnya Yang pindah akan ke naik. Apa? Pindah. Pindah. Betul, pindah. Betul ya, pindah ya, pintar. Contoh. Ini bacimnya apa? T. T, betul. Bacimnya T. Kalau dia sendirian seperti ini, dia dibaca T. semuanya, jangan T-nya doang. Ih. Semuanya. It. Dibacanya it. Tapi kalau dia bertemu dengan vokal, teman-teman, kalau dia bertemu dengan vokal seperti ini, Iso. maka menjadi Berarti betul. kembali ke ini ya. Kembali ke huruf. Jadi dia dipindahin ke atas di sini. Nah, kalau di bawah sebagai bacim bunyinya T. kalau udah di atas berarti balik ke bunyi Iso. aslinya. Bunyi aslinya apa? S. S. Oke. Iso. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham, Sam. Ternyata mudah ya. Emang mudah, aku bilang bacim mudah. Coba ini N sama U dibaca? Nu. M sama E dibaca? Me. Terus Eng sama A dibaca? Nga. Betul. Baca nggak? Betul. Ini bukan nggak. Jadi ini bukan Kang A ya, tapi Kanga. M sama A dibaca? Ngaji kan anjing. G sama E dibaca? Emang. Real sama O dibaca? Wrong. Kalau vokalnya ini dihilangkan, dibacanya apa ini? Del. Dibacanya ingat, diget di depan dibaca apa? Diget di depan dibaca apa? DH. TH. Hal. Kalau ada vokalnya menjadi kayak gitu. Oke, paham sampai sini teman-teman? Paham, Sam. Oke, pinter. Nah, yang kedua kan bacim selain H. Berarti semua bacim selain huruf H ya. Nah, kalau bacimnya huruf H, cara bacanya gimana? Gabung. Tidak dibaca. Betul. Jadi kalau nomor 2 kan hanya bacim selain H. Nah, kalau yang nomor 3 ini hanya menjadi bacim bertemu vokal. Tidak diapain? Hanya dihilangkan. Jadi baca. Dihilangkan. Ya, betul. Bukan dilemahkan doang, tapi dihilangkan. Jadi anggap. Tidak dibaca. Tidak dianggap. Dia tidak penting ya. Hanya tidak penting. Contoh. Kalau kayak gini doang dibaca apa? Joa.
Wis, ini dibaca cot. H kalau menjadi bacim bunyinya T juga ya, kayak gini. Nah, cot. Iya ya. Nah, tapi kalau dia bertemu vokal seperti ini menjadi Coa. coa, coa. Hanya dihilang. Betul. Hanya Hanya digunakan nah, menghilang. Oke, paham Oke, sampai sini Sam, teman-teman? paham. Jadi paham berarti udah bisa baca ya semua ya. Siap. Nanti buat latihan membaca teman-teman VN ya, VN ya. VN-nya Jadi wajib nggak, Sam? wajib. Latihan kan, Sam? Latihan. Wajib. Tapi tadi saya udah, Sam. Nggak wajib, Sam. Yang nggak wajib di kick ya, oke? Iya, benar ya. Oke, yang nggak VN di kick ya. Berapa orang nih? Aku Ada belum, ya? aku belum. Maaf, Sam, aku belum. Aku sibuk. Oke, dua anak. Maaf, Sam. Sibuk, Sam. Kerja sampai ngurus anak, Sam. Nggak peduli. Jadi yang ini ya, nanti aku kirimkan teksnya VN ya. Aku tandain Ada nanti yang waktunya nggak, Sam? nggak ada. Yang penting nggak sampai besok. Jadi setiap hari baca 1 kali, oke? Oh, latihan. Ya latihan yang nggak baca cookie Normal. Iya, Sam, iya. Salah gimana, Sam? apa? Jangan panjang-panjang sih. Enggak panjang, cuma ini aja satu Satu baris. Ya, satu baris saya. Iya, Sam, satu baris. satu Atau novel. satu kata aja. Satu novel. Mabuk. Jangan, Sam. Satu novel. Ini Berisik. tips. Aku kasih tips teman-teman. Diam. Wih, diam. Mute dong, Aku kasih mute dong, please. Aku kasih tips buat teman-teman cara membaca yang masih AU ya. Jadi sekalian kalau AU tuh AU sekalian. Jadi pelan aja contohnya. Yo, Ha, bertemu yo. Nah, gitu. Udah pelan aja sepelan-pelannya. Diam enggak? Diam. Diam dulu. Nah, ha bertemu yo bertemu n menjadi yon. Nah, kayak gitu aja. Nah, ha bertemu yo, n bertemu nu, nu. Nah, simpel ya. N bertemu ne, bertemu n menjadi nen, nen. Nah, udah gitu aja bacanya. Kalau masih emang au. Daripada kalian tuh kalau ini ya, menurutku kalian tuh bacanya tuh semua pada buru-buru pengen cepet baca gitu. Orang kalau pengen cepet baca akhirnya tuh hurufnya pasti berantakan. Jadi pelan aja. Kecuali kalian udah hafal hurufnya ya. Kalau udah hafal hurufnya ya langsung aja. Yonunen, Cumal, Hachime, Lucik, Ironas, Soyo. Nah, itu aja pelan-pelan gitu. Nggak usah buru-buru. Oke. Yang masih belum hafal hurufnya, teman-teman kayak aku tadi ya. Ha, yo, N, nu, N, enen. Nah, udah pelan-pelan aja kayak itu, nggak apa-apa. Yang belum hafal hurufnya. Tapi masa udah 1 bulan, 2 bulan, 1,5 bulan, kalian ada yang belum hafal hurufnya? Kok bisa kalian main-main doang ya? Udah kuduga kalian cuma main-main doang, tapi enggak apa-apa. Yang nggak bisa kan kalian. Nyerah. Oke. Sampai sini nih paham sebelum aku lanjutkan teman-teman? Paham, Sam. Paham, Oke. Sam. Lanjut ya. Ya, next. Oke, next. Nah, kita kan udah tahu nih bacim KTP. Jadi teman-teman diperhatikan kalau kalian membunyikan K, T, atau P sebagai bacim. Oke, contohnya ini dibacanya apa ini? Cip. Cip. Secara sadar kalian tahu kan bunyinya P. P. Yes. Cip. Jadi secara sadar kalian tahu kan bunyinya P? Iya. Oke, Yes. bagus. Kalian sadar dulu itu bunyinya P. Habis itu kalian lihat huruf selanjutnya apa?
Kalau huruf selanjutnya adalah vokal seperti ini, cara bacanya Digabung. Tidak. Digabung. digabungin. Dihilangin. Jadi semua konsonan kalau bertemu vokal digabungin. Nah, ini yang membedakan itu tuh cuma bunyi jika nggak bertemu vokal. Ini mungkin yang cukup sulit. Iya. Oke, kemarin udah aku kasih tahu ya. Ada apa aja kemarin? Ntar aku terus ulang deh. Aduh. Jadi kalian hafalnya adalah huruf yang ada konsonan rangkap. Yang ada huruf konsonan rangkap ada berapa teman-teman? 5. Betul. Nah, hafal ya. Jadi kalian hafalin huruf yang ada konsonan rangkapnya saja. Hiau, sang dicut, sang piyup, sang siat. Nih sama nih. Nah, jadi kalian hafalkan huruf yang ada konsonan rangkapnya. Nah, cara cara gabunginnya gimana gitu ya. Contohnya teman-teman, chip. Oh, contoh chip. Mat. Nah, mat bunyinya bacimnya apa? T. Jika kalian sadar bunyinya terakhir T, terus huruf selanjutnya itu adalah huruf yang ada konsonan rangkapnya, teman-teman. Nah, ini ada konsonan rangkapnya enggak? Ada. Nah, jika kalian tahu bunyi bacimnya T dan huruf selanjutnya itu ada konsonan rangkapnya, maka bunyiin konsonan rangkapnya. Oh. Ini kan bunyinya D. D. Tapi harus dibunyiin konsonan rangkapnya. Kenapa? Karena bertemu bacim KTP kayak gitu. Oh. Jadi langsung aja dirubah ke konsonan rangkapnya. Jadi konsonan rangkapnya apa? T. 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 Betul, TT. Nah, jadi langsung saja dibunyikan konsonan rangkapnya. Gampang nggak? Emang Bisa dimengerti tidak? Coba lagi ya. Mungkin masih bingung, mungkin Oke. dikit-dikit. Oke, masih bingung. Oke. Bacimnya apa ini? Is. Kok bisa is? Bacimnya apa? It. It. Bacimnya T ya. Apa? It. Apa? Oke. Enggak jadi. Bacimnya T. T masuk ke KTP enggak? Masuk. Jadi kalian tahu ya, dia masuk ke KTP. Nah, tinggal kalian lihat huruf selanjutnya. Kalau huruf selanjutnya itu adalah huruf yang ada konsonan rangkapnya, maka bunyiin konsonan rangkapnya langsung. Contohnya, ini tadi ada konsonan rangkapnya enggak? Ada. Jadi langsung bunyiin konsonan rangkapnya. Gimana jadinya? Nah. jadi T. Kita. Oh, paham, Sam. Jadi langsung bunyiin konsonan rangkapnya ya. Contohnya ini ada konsonan rangkapnya enggak? Ada. Betul. Oke. Dibacanya Iko. pinter. Oh, Pinter. paham. Ini ada konsonan rangkapnya enggak? Ada. Langsung bunyiin konsonan rangkapnya. Ichi. Ichi. Pakai CH ya. Which? PH. Kok pakai CH? Kalau CH ini. Kalau JJ C aja. Oh iya deh. Ichi. Oke. Mengerti Araso? Pinter. Mola. Semisal ini ada konsonan rangkapnya enggak? Ini ya. Berarti berubah bunyi enggak? Enggak. Berubah. Iya berubah. Nanti tapi kita kan belum sampai situ. Oke, sorry. Berubah nanti. Kalau ini ada konsonan rangkapnya enggak ini? Enggak ada. Enggak ada, betul. Berarti berubah enggak? Oke, pintar. Jadi kalau KTP terus huruf selanjutnya ada konsonan rangkapnya, bunyiin konsonan Rangkap. Pinter. Udah bisa sekarang? Siap. Coba siapa yang bilang bacim susah sekarang? Ada? Gampang. Enggak, Sam. Gampang. Lebih susah ngafalin Hangul apa bacim?
Lebih susah ngafalin kosakata sih. Jangan kata-kata ya. Kalau kosakata kan banyak. Lebih susah ngafalin Hangul apa bacim? Bacim. 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 Dua-duanya Ya sih. kan? Kalian aja 1,5 bulan Hangul aja baca masih au-au. Tapi bacim sehari kalian langsung bisa. Berarti mudahan bacim. Betul. Jadi lebih susah. Jadi sebenarnya itu lebih susah kalian baca lancar daripada kalian ini. Kalau semisal nih, ini dihilangkan semua bacimnya. Emang kalian bisa lancar tanpa Iya, bacim? Enggak kan? Bisa, Sam. Haji nih. Coba. Kalau bisa berarti kamu udah lancar. Oke, gitu ya. Jadi kalau ini hilangin semua tanpa bacim, kita nggak ada bacim sama sekali. Yun. Memang lancar bacanya? Enggak kan? Aji. Berarti sebenarnya yang susah tuh bukan di bacimnya, tapi emang kalian belum bisa membacanya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian nih, semisal nih, kalian bisa ini membacanya ini semua lancar tanpa bacimnya lancar. Nah, nanti tuh bacimnya tinggal masukin doang, itu lebih gampang lagi. Contoh nih, kalian nggak tahu bacim, ini pasti bacanya yon, nen. Iya. Ya kan? Kalau tanpa bacim. Nah, kita sekarang udah tahu bacim, tinggal digabungin. Yonunan. Yonuna. Nah, gampang mah. Nunan. Coba. Yun. Gampang kan? Tapi benar kata Sam ya. Kalau Gampang, Sam. kalau Hmm. apa namanya kalau mau bisa cepet ngerti bacim itu memang harus belajar baca ya Sam. Jadi emang harus belajar Iya. membaca. Jadi kayak dia tuh kayak otomatis gitu ya. Kayak Hmm, otomatis langsung oh ya ini disambung kayak gitu. Oh ini jadi betul. bacanya ini gitu. Mm-mm. Jadi kalian mau kalau kalian bilang bacim itu susah, yang susah itu sebenarnya bukan bacimnya, tapi emang kalian belum bisa baca aja kayak gitu teman-teman Oh ya. iya nih. Contoh nih lagi nih ada nih. Ini bacimnya apa? Kitab. Ini ada konsonan rangkapnya enggak? Ada. Ada. Jadi dibunyinya Kuah. Wah. oke. Wah. Pinter. Buneso. Pinter. Seneng banget kalau pinter gini. Oke. Oke ya. Mau next, mau lanjut. Ya, Lanjut. Yang Berapa? ini udah ketiga. Kok melanjut ketiga? 4 ya. Lanjut serius nih, lanjut nih. Oke, lanjut. Kemarin kan kita udah sempat yang perubahan ini juga ya, satunya kan NM kan? iya, NM. Heeh. Oke. Nah ini mungkin, sorry ini kan udah 4 nih, 5 berarti sekarang. 5. Wah, udah tiba-tiba udah bacanya udah 5. Oke. Kalau yang sebelumnya KTP bertemu dengan konsonan yang sebelumnya yang ada huruf konsonan rangkapnya dibaca konsonan rangkapnya. Tapi kalau KTP ini bertemu dengan N atau M teman-teman, maka KTP-nya berubah menjadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Yang Heeh. N sama M. Betul, Nian sama M. Nah, ini cara ngafalinnya gimana? Cara ngafalinnya tuh sebenarnya cukup mudah juga teman-teman. Di sini kalian tuh kalau mungkin kalau masih awal itu agak ngeja ya, tapi kalau nanti kalian udah terbiasa itu bakal otomatis kebaca. Ini bacanya apa? It. Hmm. Kalau bertemu dengan konsonan rangkap kayak gini dibaca? Ita. Inna. Ita. Wih, dilihat huruf selanjutnya tiba-tiba inna. Ita. Dilihat huruf Kan itu jadi ini. ita. Ita. Kan itu sang wujud ya. Betul. Tapi kalau dia bertemu dengan N atau N, kita bertemu dengan N atau N kayak gini. Nah, maka yang dirubah adalah KTP-nya ini menjadi apa? Jadi N. N. Betul, menjadi N. Oh. Nah, kayak gitu. Inen. Jadi bacanya Inen. Inen. betul, dibacanya inen. Dari mana inen? Ya, ini dari N ini bertemu S. Jadi teman-teman kalau ngelihat kalimat seperti ini yang perlu kalian perhatikan dulu itu sama ya. Sebenarnya tetap T-nya T. Tapi ini kalau kalian masih
belum terbiasa ya. Kalian mungkin bisa hafal, tapi kan belum terbiasa baca. Itu mungkin masih ada jedanya. Contohnya kayak it, oh, en, inen masih kayak gitu. Tapi kalau kalian nanti udah sering baca, ya ini tuh kalian bakal otomatis ini baca inen Iya gitu kan, tuh iya udah itu bakal bener. Emang otomatis. harus sering baca ya, Sam. Ini udah nggak, betul harus sering baca. Jadi kalian nggak bakal au lagi kayak gitu. Contohnya kalau ini dibacanya Manen. Manen. betul manen, betul betul dibacanya manen Zaman seperti KTP. itu. ketemu NM Betul, gimana? gampang ya. Kalau ini apa yang gimana? Kalau ini Imnida. betul, Ini betul. Sesimpel itu teman-teman bacim teman-teman. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? ya Masih lagi bingung. satu contoh. Masih bingung? Ya. Coba yang masih bingung, bingungnya di mana? Kalau kalian bisa jelasin kalian bingungnya di mana, berarti kalian beneran bingung. Gak bisa dijelasin. Kalau kalian bisa jelasin, berarti kamu nggak paham, nggak ngerti yang ku omongin, bukan bingung. Saya Kamu nggak minta bingung. satu contoh lagi. Contoh Soalnya lagi, tadi putus-putus. KTP. Ini maksudnya eh, KTP itu bertemu dengan Nien dan Miem gitu ya, Sam ya? nian atau miem, salah satu dari Oh, N atau M. N atau M. Mm-mm. Contohnya Kalau apa? misalkan Berarti bacaan N atau M-nya ini yang dibaca gitu, Sam. Iya, maksudnya itu. Enggak, KTP-nya berubah sesuai perubahannya masing-masing. Kalau K berubah jadi apa? jadi iya. Heeh. T-nya jadi N, P-nya jadi M. M. Ternyata di NM-nya sini. tetap, ininya dia tetap N atau M. Nah, yang berubah itu K jadi T jadi N, P jadi M. Oh gitu. Mm-mm. Oh Contohnya iya. Oke. ini apa? Cak, Ah, cak ya, Ya. cak. Heeh. Kap. Kalau dia bertemu seperti ini, jadi Cang. jadi cang. Oh jadi cang. Kok jadi Betul, C? jadi Oh, kan oke. jadi Oh, Ya kan kayak oh iya NK-nya iya jadi iya. cang. Jadi kalian hafalkan Nah, K jadi T jadi N, P jadi M. Kayak gitu. jadi kenapa nggak langsung C aja, Cang? Kenapa nggak langsung apa? Huruf Cang biar dia ada Sebenarnya ini ya. Sebenarnya bakcim itu untuk mempermudah pelafalan teman-teman ya. Contohnya ya. Ini kan kita semisal nyebut caknen itu tuh susah kayak sebenarnya. anu ya ya. Kayak Beribet. keteken. Nah, Repotan itu ya. kenapa? Itu Gak kenapa? lemes. Betul. Itu kenapa dikasih bacim biar pelafalannya itu lebih Mudah. halus gitu. Cangnen. Kan caknen daripada cangnen enakan mana penyebutannya? Cang. Jangan. Iya kan, enakan cangnen kan? Kayak gitu. Fungsi bacim itu sebenarnya kayak gitu. Kenapa kok nggak langsung ditulis pakai eng aja? Soalnya ada beberapa kosakata itu yang cara bunyinya sama tapi artinya itu Artinya beda. berbeda. Beda. Kayak gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya Kalau sebelum yang mane dan ini kamu jungkup. kalau yang apa? Berarti dalam konsonan bacim yang KTP ini dia akan berubah jadi ini ya Sam ya. Kalau K dia berubah jadi ing gitu ya. Betul. Kalau huruf Oh, selanjutnya N atau M. kalau huruf selanjutnya N atau M ya siap. Heeh. Tapi kalau huruf selanjutnya bukan N atau M, berubah nggak jadi eng, mien, miem? Nah itu Enggak. enggak ya Sam. Contoh, contoh Hasan langsung. Kalau ini bertemu N jadinya N. Inna. betul. Inen. Heeh. Kalau dia nggak bertemu N atau N, contohnya bertemu ini, It. Ida. It. Itang. loh, udah lupa. Oh iya, Heeh. ini jadi ini double. Heeh.
Betul. Jadi tinggal dilihat huruf selanjutnya apa. Perubahannya berbeda-beda tergantung huruf selanjutnya itu Oh, apa. iya, iya, Seperti iya. itu. Hmm. Oke, bisa dipahami Ya, semuanya, bisa teman-teman? dipahami sedikit. Oke, bagus. Kalau ini dibacanya apa? Eh, Isrio. It. Rio, Il. itu. Itu. Ini dibacanya Iliu. Rio. Oh, Ah, Hmm. you. Kenapa kok dibaca Iliu? Nanti kita bahas nanti next di pertemuan berikutnya saja. Untuk Oke. sekarang kalian hafalkan Ya, ini ini aja dulu dulu. saya pusing saya. Sam. Iya, Bentar, hafalkan Sam, ini ya. DSS. 5 ya, ini ya, 5 ini ya, Ya, teman-teman ya. Oke. Oke, siapa yang udah bisa baca sekarang? Ya, ya ada. eh, Bisa sih, Bi. ya. eh, Bacimnya bisa, tapi bacanya tetap nggak bisa ya. Karena memang Iya. bacim lebih mudah daripada membaca itu sendiri. Ustaz. Ustadz, oke, apa anakku? Apa? 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 Nanya apa tadi? Kejadi nih. Oke, ya udah. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk materi bacim kita kali ini kita nggak tambah apapun karena kayaknya kalian masih bingung. Jadi kita tambah di pertemuan berikutnya ya. Untuk latihannya nanti aku kirim teksnya, bisa kalian baca terus di VN-in ya. Oke, semuanya. Ini baca. Wajib gak Sasem? Gak wajib ya? Wajib. Kalian mau, sebenarnya kalian mau bisa nggak sih? Coba Mau. dalam hati kalian mau bisa nggak? Mau banget. Coba Nggak yang langsung bilang bisa mau lancar bang, baca gitu loh. Sam. coba Saya yang bilang mau banget tuh kalian sehari baca berapa kali? tidak pernah. Gimana mau orang bacanya. mau bisa? Bacanya kalau lagi nonton K-pop atau drakor, Sam. Iya, Baru betul. baca. Gimana kalian mau bisa kalau kalian aja nggak belajar? Iya, Sam. Soalnya saya kerja sama sibuk urus anak soalnya. Ya, Neo. Ini ya, kalian kalau belajar ini tuh ada waktu yang kosong kan, kayak sebelum tidur itu udah waktu paling tenang. Jadi kalian kalau mau latihan belajar membaca itu sebelum tidur Tapi aja. sebelum tidur itu ngantuk, Sam. Gak apa-apa. Cuman memang waktu Nggak- kita kurang ngatur waktu. Jadinya kita kerja tugas dari sekolah atau dari kampus tuh keteteran sampai larut. Jadinya Nah, gak tempat. emang kayak gitu. Iya. Apalagi Ada saya orang tuh masih urus pros- anak, masih proses masak. proses tuh proses tuh kayak gitu. Jadi Iya, ya memang tinggal harus mengorbankan waktu ya, Sam. Betul, kalau betul. kalian jadi ada yang harus dikorbankan, nggak mungkin Iya, betul. kita nggak mau kehilangan apapun tapi kita pengen mendapatkan sesuatu kan nggak mungkin. Ya, Jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau bisa atau betul, mau betul. kalian pilih nih kalian mau bisa tapi kehilangan waktu atau kalian punya waktu nggak tapi nggak bisa ada itu tinggal dipilih. Iya. Gitu ya. Jadi nanti Ya, dipelajarin. Oke, teman-teman, seperti itu aja hari ini. Ini aku kasih setiap hari berarti harusnya minggu depan kalian udah pada lancar sih kalau beneran. Iya. Semoga. Ya dah, Amin. Gibon. ya dah, gitu aja teman-teman untuk Aku hari ini. masih mencerna nomor 5 tadi, Sam. Nah, nomor 5 apa yang dipikirin nomor 5? Nomor, Yang Sama. KTP ketemu dengan Nian sama M iya, tadi. masih mencerna itu sih, Sam. Coba Dia yang bingungnya di sana. coba jelasin kalau kamu Jadi ngerti apa KTP bingung ini gimana? kan ada huruf itu, ada giok, ada giek, ada digit itu kan. Kalau dia ketemu sama N atau M, K-nya berubah jadi eng, T-nya berubah jadi ini nien, P-nya berubah jadi miem gitu ya, Sam. Kalau dia Betul, betul ketemu kayak dengan gitu. miem dan miem gitu. Coba yang masih bingungnya di mana? Masih ada waktu 1 menit. Ayo, bingungnya di mana? Berarti kalau Kalau Kak bertemu N sama M itu jadi iya gitu. huruf KTP itu tadi yang di pertama tadi yang ada berapa 11 itu kan namanya kan KTP, disingkat KTP. Betul, nanti kalau dia Misalkan bertemu yang dengan di miem, bawah hurufnya itu ada double S ketemu Oh, sama N, Iya, itu baru dia berubah. berubah
yang double S-nya itu berubah. Kalau dia tidak ketemu sama N-nya itu, dia nggak berubah, tetap dia bunyinya jadi T. Betul, Ya, betul. betul. Oh iya iya. Tuh. Paham ya? Paham Ya. paham. Oke. Ya udah, gitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Oke. Bye. Terima kasih Kamsahamnida, terima sayang. kasih Terima banyak. kasih.